Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajib dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah ya dakwah iku. Pun jenengan mau jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi, papoh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi. Pokoknya yang beruang mukmin mesti kecil. Fakul salamun alaikum. Mergoka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ano ekodo tiksi mesti ano sobarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh mesti kata barok hukum ala nafsihi rahmah. Enggak kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung mlebu ae. Ora usah wae. Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis wae yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu enggak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggak kunci nih. Mestinya ya saat data napa posisi ini napa cara saniki Sherlock napa? Napa cara saniki apa? GPS. Masa ana kuncine ora ana alamat kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medit yo deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Ya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatin wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajo, kondang tenang. Apa lo ati, ojo gue simaan ati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Saya ulang lagi, hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas gini masih jalalan nih. Ganggu nek ora paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi agar aku kok cocok terus wis alim Gus Ba kan mulai enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Lah ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, dan narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, nama? Kalau baleni malah ini, saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah.
Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi madhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya ba'ats, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran yang ketemu sing disenengi kan. Nah kowe wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang donya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok wae ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape apa-apa ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kaelae ning donya. Kok jangan ngemelae. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman mbek qadha qadar. Anggapnya latihan iman mbek khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman mbek qadha qadar sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja.
Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ora iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nak Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kenaan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki, Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur niku ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau enggak datang ya? Terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadanallahi liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Yeah. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafaati sapa kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaisa lahu min dunihi wa suwae gak ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus, so. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah.
Ayo dagelan. Lo sering ngambil tidak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang, nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif ba ta ya. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah ngono. Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Ora tahu ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Niku sajane wae ngaji apa mem fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso enggak, Mas? Beda, bebas sama. Tahu, tata terus. Tadi agar orang raiso ngaji kok, sok kiai, kon meja. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, langsung elek. Jadi capek lali, saya elek. Fakat elek nih gue udah. Gak apa-apa pengiran sepurane akeh tenang ya. Tak lapor pengiran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku, bahwa perempuan yang ditalak suaminya maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya kue ujung juga tok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau kue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing alim ya sunnah Rasul. Milih di, sing gampang sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah ada haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya.
tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah, kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salah satu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat, ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang ora ro. Ngapa alos sekarang-karuan. Loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membido Gus ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku las direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran ben neraka ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki waca, wah pusing. Ma balik wali biru qomahum bidaru jauh ilaihim bigus. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu kur itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kur siapa? Ya yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun. Orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar misalnya apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jaben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu enggak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ya misalnya murid sempu wojok, coba dibuakne pangeran ning bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger apa mlebu swarga, tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih wonten setunggal. NTT, amine munik. Wah, akhirnya moro-moro. Tapi nek ke swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus karena ada di wali suka jadi mau pasrano pulau mah. Akhirnya mudik golain terus kayak sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok.
Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil haid, ada yang tidak. Kalau mindawatil haid idahnya salah satu huru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya? Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Pak. Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih ya khafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya. Jadi dong toh? Masa alif semaju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah, ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi sore, berarti mau subuh mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul ba'di wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mereka bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi orang bahasa Arab kayak wong Arab itu. Dene ra paham tafsir munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab waca tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al Jamiah, Al Islamiyah, Al Indonesia. Cara wong Arab kan bingung. Piye terkipe? Al Jamiah, Al Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara wong Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas Jamiah, Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Orang Arab sesuai ya paham. Anut orang Indonesia. Anut orang apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai uang agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nek nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wa dhilli mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi
Samunya fi sidri makhdud wa talqim mandud wa dhilli mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsira lama tuati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono ya, gobloknya jadi terus no ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Padahal khotbah deh. Kadang khotib ya enggak, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib sing lho. Sing piye sing falanu fianahu mo falanu kai falanu. Lah baban ora apal ora sama kae. Falanu fian lah. Falanu. Dari wah kita beburet. Iku teke sing buret. Kitab disalahno. Masih kitabe buret. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Meneh nek buret ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal. Man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu fiyanau. Barang buret juga alasan. Falanu. Lah lebar wis tuwa khutbah pe pamer sing umum mak wis pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar wis. Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi kuwi oleh cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Lah nek nasib apik darah pali mergo sujute suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat terus. Nak nasib pemapik dagep zuhud. Nak nasib pemelek dagep ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kok wong alim maca kitab keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng wah mulai katut babon. Oh, nasib penting. Ya, pol nasib. Kowe nek lagi senengi wong para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kados wa fi sidri makhdud wa talqin. Jadi talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa?
daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Bisa. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama tolkil. Lah nang ngono ya enake apa nih suara? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Ya kalau ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ra jenggoten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang kok terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok natus. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya. Udah pinter. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik, torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita anak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai ya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nara siap nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya ele-ele aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sebenarnya sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus bisa maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong tuane di Malaysia, anak ekon mulai ngomong ngaji Mbak Yune Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet, kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Dia sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya suwamer ya semua. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru.
macam-macam. Itu dua hal yang kita pasti ketemu pangeran tuh wedi. Kue nompo, engkau nak cai kita di ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek mbok tolak. Alasanmu. Terus kowe piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener ngono, cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa fasih ning pangeran. Kulo rawani. Are rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kungfu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatruji. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Paham ya? Dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Jadi yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula. Kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap loh sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan maksud gak baru. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mek. Kita itu paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus sesuatu bagi pidato Tuhan misalnya. Enggak apa-apa, kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini nyejajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku dilebokno itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur eleh. Wah, rai ini pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mbek kowe. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Terus Munib isin dhewe aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang apa mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin.
Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, senjata itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok saya ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanan ini di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin bayar. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah dan Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi. Maksudnya ramandi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai tinggal buka idah darul mafasid tapi nak cara aku Gus, tetap kudu urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran oban. Apa saiki diumumno mundip. Lho nek ya turunan. Lho nek ya turunan. Ya nek nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai iki. Jadi suante. Santri darah mirip kiai ini santai. Ya guys, setuju ya? Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama Manut Bahmun yang punya pengajian umum. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macem sing meh pegatan nganti meh wayo ngono lho. Ya iku mau tarafail eli. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir, gak terima tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib, kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir idza aslam. Napa al kafir idza aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti ta takrib? Sampeyan jatuh. Menak niat siar ya ora kok. Nggak mereka. Kajarannya loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo mana ya kita tenan ya.
Misalnya kan diantara mayujibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayujibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melo-melo nyalahno, ruwono ya omongan. Aja komuni, gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru, aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan Gus. Saya mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah. Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada. Harus ngadeg-ngadegan lah. Enggak boleh disuguhi teh, meneh sik tak tukar rokok sik sampe sik. Karena apa meneh kenalan, jadi nanti yang putih. Pulau Bali. Pun kapan rawuhe? Wah, mau malah haram sudul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah, iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong. Ya pinter rek. Wah, pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Dosa Indonesia salah. Nanti nggak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi nggak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh. Disyuting terus viral, ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba, seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya, tetap dene nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi, kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah Islam. Nah kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan terus prosesi syahadat itu namanya prosesi kan. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi rien atau kenalan rien ngapunten gitu ya nanti yang putih terus wah sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan, neng jalan kecelakaan. Pas toha itu pasti isu katoan cekak, seprapat. Ya kan yo isin mubalek katoan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia nek lambenan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dene iya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalah no, karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek lagi seperempat ya masuk. Ini sentimen. Orang tahu banyak.
Seberapa Mas? Kapan teka elek. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pong-pong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Yes, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah ini. Berarti masalah buyute salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sih Jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau dikongkong mandi, terus seremonial, terus dia diundang, terus disote, terus disafir kok ngarep sing koha muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus awalnya ngene. Lah sing viral sing iku akhirnya. Dia Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan fauron. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis sih ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan, cuma adiknya tukarannya BIP nih, Gus. Gelutnya itu apa BIP nih? Hobab itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana lisaqra. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut, ya atus deh. Orang atus moco kan, barang moco terus tadi nangis deh, mereka ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksinakan, tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya 5.000 bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah, hukumnya Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus. Si jadab-jadab nih Pasuruan aku juga kenal sih. Bala-bala nih Bapak dia kenal Gus. Nah kalau kenal Kiai Wali ya, Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak keliru, parah lah. Kiai Alim ya, Kiai ya Sabtu Resan. Kiai Wali aku kenal ya, Kiai sing ngurusung nakal ya. Kiai Mubalek beberapa ada. Gak boleh banyak-banyak ya, kenal ini kurang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penolakan. Mulai riyen di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih Rani Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadhah di dunia, gak munggah kan? Kita apa ya? Nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok era munggah.
Itu langsung diubahno. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah. Karena tidak wajib mensyafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama loh, atau Tuhan sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra muka padha gimana? Cocokan, Pak Dusun Fakir. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa, Cung? Nang termi ta apa? Munggah kan. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning gua ya kayaknya. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Piye gitu. Rasa mbok tiru, nek tuku mbok mobil. Nah, saiki enggak mungkin ya. Kalau sekarang enggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur, ada agen toa Tuban ya asli kita aslinya langsung ngeling toa kan ini wong Tuban kita uni-uni mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya mas ning dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku ya mas misalnya 500.000 dari itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah terus mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jangan deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa kok kalau mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini ternyata dia ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka minum dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal itu dapat dituku jadi wah nanti dunia nih kena buat dulu tapi dunia mentek aku tadi nah ini cerita saja jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Tapi jadi tiru karena gak cukup. Benar apa tadi? Gak cukup ya? Bocor korot sementara biro. Oh, ora cukup. Dunia ini soleh sa Indonesia ora cukup. Oh, transaksi. Singorati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani wong nakal-nakal dina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, sing aran bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pahpoh sunah rasul. Persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ana wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa ning kisik laut. Apa cara pantai. Ya, bahasa Indonesia yang KRI pantai. Saya itu katoan seprapat, bukan katoan biasa kok pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan. Ya, mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang negara ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah nih wali amatir, belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk benas samai waladi, dia duduk neng antara langit bumi, ngenteni.
Saroni, jadi saya jangkar, dia senior. Cangkemmu sing apik, Pak. Dekne iku padahal rada men, cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Kuwaken banget tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dekne mau nunggu ning isar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Waline yo gaya. Lane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang, kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi ngenopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah ya dakwah iku. Mun jenengan mau jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, pakpoh nih podium ngaram notok Nabi, bareng untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sanggup ya, sing kok bal-balan. Ora untuk sanggup proses di. Wes sak jeblok-jeblok kayak Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling enggak kan usul pondokno kan, meskipun bapak aja. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pakpoh tok kan? Ya sing pakpoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita itu siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobaqatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin, orang ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Wono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya mlebu kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian tuh nekuni apa kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan gak mungkin. Tapi kalau kamu milih gak mau ya gak apa-apa, kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. Ablas. Sing dada sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing. Cek aja lho masyarakat. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah. Iku jar gawe Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Syaratnya kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ora jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil lho dawuh Kanjeng Nabi, sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nomor terakhir itu di antarane apa? Wa rajulun da'at wa imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Boten astagfirullah. Coba berarti susul hidup kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau syukur. Syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa hormati kiai sing nangani itu bapak yang hormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Dan umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku rotoha pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye si aru itu penting. Rezeki yo penting ya. Baik, so terus nang dhewe. Seneng gue ya terus nang dhewe. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram. Tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo itu kan. Udeng-udeng cobaan ke udeng-udengan. Is biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara is biasa.
Tapi ya nak wis bilang ngono ora apa-apa, ora ono sing larang wae. Enggak artinya biasa, Gus. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang rai-rai kok munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu Gus. Ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jejer aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh iso menip yang itu apa yang itu. Liyas ta'nifa al amal sama siapa alteknya? Liyas ta'nifa al amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu langsung jadi wali. Dan mau apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala tatrudi, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak gitu. Meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Soalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok ora oleh. Munib yo ora. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duit wis sufilah lho. Wiridane wis duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji niku oleh. Mondok ora oleh. Terus ngelo kiai ini, turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanyep sithik wato. Kan ngelo wong, mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu, enggak nak virus mulu, virus ketunya. Mana Dewi Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas, tadi dua ya tenang. Lo santri kelas tuh, zaman gue jadi santri, kiai sopo ibu cucuk, gue kelas cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai bagai musuh, kan rival apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.